semua. Selamat hari Minggu. Baik, sebelum kita mulai, kita saat teduh sebentar. Saat teduh selesai. Baik, kita mau mulai ibadah kita. Saya undang mari berdiri, kita angkat lagu pujian kita. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kami tinggikan namamu Bapa.
namamu. Namamu kudus, Tuhan. Benar Bapa, namamu kudus. Sebentar kami Bapa mau memulai ibadah kami, biar Engkau Allah yang berbicara Bapa. Kami mau meninggikan Engkau, biar lewat pujian sola-sola kami, guna hormat untuk kemuliaan namamu. Mari yang percaya katakan, amin. Kita masih tetap berdiri, kita katakan sama Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memihak. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ada satu sobatku yang setia, pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Ada satu sobatku yang setia, di pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
hati kita untuk firman Tuhan yang meneguhkan dan memberkati kita. Kita angkat lagu pujian kita, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan, ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Saya undang bagi berdiri, kita katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih, ku diangkat, ku diangkat dan dipulih, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami boleh kembali beribadah dengan Engkau. Kami percaya ya Tuhan, setiap ibadah yang ada selalu ada sesuatu yang ingin Kau nyatakan ke dalam hidup kami.
perjumpaan pribadi dari firman-Mu ya Tuhan yang terus mengubahkan kami ya Tuhan. Di akhir zaman ini ya Tuhan, kami mau terus bertumbuh, mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau ya Tuhan. Tapi yang terutama bagaimana hidup kami dapat berbuah, mengenal Engkau dan mempunyai hubungan yang intim, yang dekat dengan Engkau ya Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kami tidak melakukan dengan tanpa pengetahuan ya Tuhan. Karena kami rindu ya Tuhan, setiap kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, biar nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman, dan berkati juga kepada setiap yang menonton dari live streaming ya Tuhan, juga Engkau berkati, karena kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan juga waktu ya Tuhan, dan Engkau ada di sana. Setiap jemaat, teman-teman semua yang mengikuti live streaming ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Oke, selamat pagi ya. Selamat pagi buat semuanya yang ada di Kalimantan. Ya, bersyukur kita masih boleh beribadah. Kalau kita tahu di Kalimantan Barat ini, terutama di daerah Singkawang, kita baru dapati ada satu gereja yang kena COVID, ya, dan terjadi pembubaran di sana. Walaupun kita nggak banyak, tapi kita tetap setia untuk kita boleh menyampaikan firman, beribadah, walaupun hanya lewat live streaming juga. Kenapa? Karena kita tetap harus ikuti protokol kesehatan yang ada. Dan kita tahu bahwa semakin lama semakin parah di daerah sini, tapi itu tidak membuat kita untuk mundur dari Tuhan. Amin. Justru itu harus membuat kita itu semakin sengaja untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Karena kenapa kita nggak bisa lagi beribadah di gedung gereja yang besar, itu udah dilarang. Ibaratnya berkumpul lebih dari berapa orang itu udah dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu kita perlu yang namanya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, supaya kita tuh bisa mengenal isi hatinya dan kita bisa tetap berbuah dimanapun apapun musim yang ada. Dan corona bukan jadi penghalang kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Justru karena corona ini bukan kita menjauh dan malas untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan, tapi harus membuat kita semakin giat dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang menjemput kita nanti. Tapi ada yang masih bisa kita lakukan selagi kita ada di dunia ini, yaitu kita mencari Dia. Amin. Kita nggak tahu kapan. Saya masih muda. Ada yang ibu kan berumur, siapapun kan, kita nggak tahu kapan Yesus datang, dan kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi kita bisa berharap terus dengan Tuhan, dan kita bisa mengenal apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mau membahas satu firman di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Oke. Firman ini saya kasih judul tentang mari kita terus berbuah. Kita harus terus berbuah. Amin. Jangan jadikan alasan bahwa ini udah zaman seperti ini susah untuk cari Tuhan. Tidak. Kita harus semakin sengaja. Alasan Tuhan memberikan kita Alkitab, yaitu supaya kita bisa mengenalnya dari firman-Nya secara langsung. Amin. Karena Tuhan memberikan rohnya kepada kita supaya kita bisa semakin mengenal kebenaran tersebut. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita, membawa kita ke dalam segala kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Amin. Dan kita perlu tahu bahwa kita perlu tahu rahasia bagaimana kita bisa terus berbuah. Saya bukakan di Yohanes 15 ayat 1, saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Tuhan itu mau setiap kita berbuah. Ya, seperti pohon kalau rantingnya udah nggak berbuah, pasti kita patahkan ya. Contoh waktu kalau kita lagi gotong royong di sini ya, ada satu murid suka patah-patahkan ranting gitu kan. Kalau udah nggak ada buah ataupun daunnya udah mulai jelek, patahkannya tanpa harus mikir. Katanya kalau dipatahkan nanti yang lain jadi subur katanya kan. Jadi nutrisinya itu akan mengisi ke bagian yang masih berbuah dan akan terus berbuah. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak berbuah, ya
Untuk apa lagi? Tapi selagi kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berbuah. Amin. Dan waktunya kapan? Sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai bukan selama-lamanya kapan? Sampai Yesus berkata bahwa sudah selesai waktu kita. Amin. Oleh karena itu dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dibersihkannya itu kayak dikuliti ya. Kalau kita lihat kalau dibersihkan itu akan lebih banyak berbuah. Itu prinsip di pertanian, perkebunan seperti itu supaya lebih banyak berbuah. Nah, ayat ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, dari karena firman yang kita tahu, karena kita percaya dengan apa kata Tuhan, kita terus dibawa semakin mengenal Dia dan hidup kita semakin diperbaharui hari demi hari. Ya, ayat keempat kita lihat di sini, tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Ini apa kata Tuhan di sini? Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Banyak orang mau ikut Tuhan. Amin. Banyak orang mau kenal Tuhan tapi tidak mau benar-benar mendekat kepada Dia, seperti dikatakan tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Contoh, ketika kita pelayanan banyak orang itu hanya mau mujizat, mereka hanya mau berkat, mereka hanya maunya enak tapi tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Waktu Yesus juga, berjalan banyak pengikut yang mengikut Dia, tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, Yesus menyampaikan firman yang begitu keras kepada mereka, mereka juga lari. Berkata bahwa firman ini terlalu keras buat aku. Untuk kita yang sudah mengenal Tuhan, sudah lama, kita nggak boleh berkata bahwa firman ini terlalu keras. Tidak, justru kita harus semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Yesus sebagai manusia ketika datang, Dia menunjukkan satu teladan yang begitu luar biasa. Sampai Dia harus mati di kayu salib. Ada namanya pengorbanan. Kasih yang tak terbatas kepada kita. Oleh karena itu Yesus mengajar kita sebuah kasih untuk mengasihi sesama kita. Bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Banyak lagi yang Tuhan ajarkan, mengampuni dan lain-lain. Yang dunia berkata bahwa ini nggak relevan, nggak cocok lagi. Sorry ya, saya nggak bisa ikut kata firman lagi. Saya nggak bisa ikut apa kata Pak Pendeta itu. Saya nggak bisa ikut karena hidup saya udah nyaman sekarang. Iya, di Alkitab pun ngomong, yang jahat akan terus semakin jahat. Biarlah semakin jahat. Yang benar akan semakin benar dan akan semakin dikuduskan. Tetapi kita di sini saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dari live streaming sekalipun, punyailah kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dan punyailah komitmen berkata bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, mau baik atau buruk, ya, saya mau tetap tinggal dengan Tuhan. Saya mau tetap mengenal Dia dan semakin dekat dengan Dia. Memang satu-satunya kunci di atas segala-galanya kehidupan kita adalah Yesus. Dan apa kata firman di dalam Alkitab tentang Yesus. Oleh karena itu kita mendapatkan satu ajakan, yaitu tinggallah dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Banyak orang tidak mau, tapi banyak orang juga yang haus dan lapar mau. Tetapi ada juga yang semangat tapi di pertengahan jalan dia berhenti. Karena kenapa? Bosan ataupun karena kekhawatiran, karena kebingungan dan nggak tahu harus bagaimana, tidak ada yang tuntun dan lain-lain. Contoh, masa pandemi corona ini, COVID-19 ini membuat banyak orang yang nggak ke gereja lagi. Ketika nggak ke gereja, apa yang terjadi? Mereka beralasan bahwa, aduh nggak bisa ke gereja lagi. Terus bilangnya apa? Oh nggak ada internet di tempat saya. Oh saya nggak bisa ibadah, dibilang seperti itu. Tapi dengarkan baik-baik. Tidak ada alasan apapun. Karena kita punya firman, amin. Kita bisa mendekat kepada Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa terus menyembah Dia dimanapun kita berada, tanpa harus di gedung gereja. Yang sekarang kita tahu bahwa orang-orang tidak bisa ibadah lagi di gedung gereja, benar ya? Dan bersyukur kita di sini, Pangmilang agak lebih dalam daripada di kota. Tetapi kita harus waspada, tetap kita berjaga-jaga, tidak sembarangan, supaya hidup kita terus jadi berkat dan kita tidak kena dampak dari pandemi ini. Dan jadikanlah sebuah musim ini adalah musim di mana kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Dan tidak hanya musim ini, kedepannya ketika musim ini berlalu, musim kedepannya kita juga harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ibaratnya gini, Yesus sebentar lagi datang menjemput kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain. Mau ngapa kita sekarang? Mau tetap cari duit sampai nggak mau kenal Tuhan, atau mau tetap cari kenyamanan
segala kenyamanan, segala dosa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa nyaman dan berkata bahwa di Alkitab bilang, oh Yesus belum datang, mari kita pesta pora. Yesus belum datang, nanti aja kita bertobat. Yesus belum datang, kita nggak tahu kapan. Tapi Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Amin. Jadi ranting itu tidak bisa berbuah kalau kita patahkan dan kita biarkan di tanah. Ataupun kita biarkan di lantai seperti itu, dia akan kering. Benar? Tapi ranting itu kalau kita dekatkan seperti itu, kita tancapkan, dicangkokkan atau apa, kita pokoknya ranting yang sudah ada di dalam pohon tersebut, dia akan berbuah kalau dia ada di pohon. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, tetap bersekutu dengan firman Tuhan, tetap menyembah Dia, tetap hidup dalam keintiman dengan Dia, kita pasti berbuah. Amin. Sebenarnya nggak susah ya kan? Sebenarnya orang Kristen itu ibaratnya hanya melakukan apa yang Yesus mau supaya kita juga semakin serupa dengan Dia, bukan semakin serupa dengan dunia. Amin ya semuanya ya. Jadi dengarkan baik-baik, tidak ada alasan. Jangan jadikan segala sesuatu kesibukan alasan untuk kita tidak bisa cari Tuhan. Setiap kita punya iman langsung kepada Tuhan. Dan kita diselamatkan, kita berbuah atau tidak, bukan karena siapa di samping kita. Tapi karena kita langsung dengan Tuhan. Amin. Anak kita, cucu kita, tetangga kita, siapapun mereka tidak bisa nebeng iman yang mau bertumbuh. Oh pokoknya keluarga saya ikut Tuhan. Pokoknya mama saya ikut Tuhan. Pokoknya siapa saya ikut Tuhan. Tidak bisa. Kita semua harus berbuah. Amin. Dan kehendak Tuhan buat kita adalah kita berbuah. Untuk kita boleh semakin serupa dengan. Karena ketika kita berbuah, karakter kita berubah. Yang suka marah jadi pemaaf. Suka rendah hati dan suka memaafkan. Yang hidupnya berantakan, yang suka dengan dosa. Lama-lama dosa itu terkikis. Pelan-pelan terkikis dan kita tidak mau lagi dengan dosa. Terus kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita berbuah, buah roh yang dikatakan di Alkitab juga akan muncul dalam diri kita. Kita yang kasar, kita akan diberikan kelemah lembutan dalam hidup kita. Kita yang tidak pernah setia, kita mau kayak ada satu dorongan untuk setia. Itu kenapa itu bisa muncul? Kenapa orang dunia yang tidak bisa muncul ketika mereka lakukan dosa dan dosa terus? Karena ada satu hal, mereka tidak tinggal dalam Kristus. Dan banyak orang ketika mau tinggal dalam Kristus, mau cepat, mau instan, tidak mau diproses. Maunya apa? Oh pokoknya saya mau langsung berubah, saya mau langsung diberkati, saya mau apa? Saya mau disembuhkan pokoknya. Mari kita ikut Tuhan seperti apa kan dia katakan Alkitab bahwa semua itu ada waktunya Tuhan. Amin. Dan waktu Tuhan selalu indah dan selalu yang terbaik buat kita. Tapi kehendak Tuhan sekali lagi, Dia mau kita berbuah. Amin. Berjaga-jagalah supaya hidup kita semakin serupa dengan Dia. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Kita tidak akan pernah bisa berbuah. Banyak orang mencari segala cara untuk supaya hidupnya jauh lebih baik. Menutupi segala sesuatu yang harusnya dosa, ditutupi dengan kebaikan, kata orang. Tapi tidak bisa. Banyak orang berusaha untuk berubah, tapi tidak bisa. Karena satu-satunya yang memerdekakan kita dalam segala hal kehidupan kita secara sempurna, kemuliaan demi kemuliaan itu hanya lewat satu pribadi. Siapa namanya? Yesus. Maka Yesus harus diberitakan supaya orang mengenal kasih ini. Yesus harus diberitakan kepada semua orang supaya orang bisa melihat kasih yang sesungguhnya. Yesus harus diberitakan supaya orang-orang bisa tahu bahwa hanya lewat Yesus kita diselamatkan. Dan kita bisa berbuah hanya lewat Yesus. Amin. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bayangkan dia berkata bahwa akulah pokoknya, pokok anggurnya dan kitalah ranting-rantingnya. Bayangkan Tuhan mengakui bahwa kita ranting-rantingnya dan jangan sampai ranting itu dipatahkan. Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus supaya kita berbuah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, siapapun yang tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam dia, dalam kita, ia berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Bayangkan ya, Yesus sudah menawarkan satu jalan di mana kalau kita tinggal dengan Dia, kita berbuah banyak. Untuk apa lagi kita mau ikut yang lain? Di mana kesenangan yang sementara, kepuasan yang sementara, nafsu, segala sesuatu yang menghancurkan kita, yang membuat kita tuh hancur dan kita nggak bisa bangkit lagi. Kita lihat di sini.
Barang siapa tidak tinggal dalam aku, tadi ayat berapa tadi ya? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Siapa yang mau berbuah di dalam Tuhan? Angkat tangan. Turunkan tangannya. Siapa yang mau serupa dengan Tuhan? Amin. Jangan mau seperti yang lain. Seperti yang lain itu menyakitkan. Manusia suka menyakitkan. Benar ya? Kadang-kadang tidak sengaja pun kita mungkin tersinggung. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan bahwa ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita akan berbuah banyak. Lihatlah apa kata Tuhan dalam diri kita. Jangan apa kata manusia tentang kita. Karena apa kata manusia tentang kita itu semua terbatas bahkan menyakiti. Tapi apa kata Tuhan buat kita itu yang membuat kita terus bertumbuh naik. Kenapa? Karena Yesus mau kita bertumbuh dan berbuah banyak. Amin. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus, mau kita berbagai cara supaya hidup kita berbuah, kata orang, beramal, tetapi tidak mengenal Kristus, semua itu sia-sia. Dan ada satu waktunya, kita seperti tersesat. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita tidak tahu kebenaran. Dan kebenarannya hanya satu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu kata siapa? Yesus buat kita. Amin. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Saya kemarin pas bahas ini dengan anak-anak di sini, kami kan di sini kadang-kadang kalau ada ayam mati itu biasanya mau dipanggang gitu kan. Dipanggang karena anak-anak baru mati, maksudnya tuh baru kakinya pincang gitu kan. Terus maunya mereka potong gitu kan, potong terus karena udah pincang, tanda-tanda udah mau mati ayamnya kan. Terus saya umpamakan kalau kita mau kalau kita punya pohon yang udah kering gitu ya kan, kita potong kan, kita tebang, kita ambil kayunya. Buat apa? Saya bilang buat kayu bakar, dikumpulkan, dijadikan kayu bakar. Buat apa lagi? Panggang ayam, mereka bilang seperti itu kan. Emang benar, tapi kita lihat ya, segala sesuatu yang kering ya, seperti ranting ataupun kayu atau batang kayu yang kering itu pasti dipotong. Benar ya? Dan pasti dipotong, habis itu digantikan dengan yang baru. Ataupun kita potong, ya kita ambil kayunya untuk bermanfaat buat kita, ya kita mulai bakar. Untuk panggang apa? Tapi lihat, akan dibakar. Dikatakan di sini dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Habis itu dia apa? Dibakar kan? Ataupun dibuang, jadi tidak ada gunanya. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak tinggal dalam aku, jadi siapapun yang tidak tinggal dalam Tuhan, akan ngalamin ini. Berapa banyak di antara kita yang kita tuh memakai topeng rohani. Topeng rohani dalam arti kita mempunyai dua muka. Kalau lagi pelayanan, nah kita begitu semangat, tapi ketika pulang aslinya baru keluar. Dalam arti adalah mungkin kita punya banyak masalah, kita tutup-tutupi, kita punya banyak kelemahan, kita tutup-tutupi supaya apa? Manusia tetap melihat kita, wah, hebat gitu. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Pertumbuhan kita bukan karena kita pelayanan seperti ini. Pertumbuhan kita itu hanya karena Allah. Amin. Yang memberikan kita pertumbuhan. Tapi jangan sampai kita jadikan kita punya topeng ketika kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di sini, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang lain dan dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Habis dibakar tergantung mau buat apa lagi, mau masak atau apa kan orang. Bahwa intinya ranting itu tersebut yang kering akan dibakar. Jangan sampai kita ranting-rantingnya. Itu malah seperti itu. Lebih baik kita terus berbuah. Walaupun susah, tidak gampang. Ya, Paulus bilang ikut Tuhan harus siap untuk dianiaya. Amin. Kalau kita mengalami tersebut, bersyukurlah. Di 1 Petrus dikatakan bahwa itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Oleh karena itu kita perlu terus bersyukur apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Teruslah bersyukur dan teruslah berbuah dan tidak pernah kita mundur dan tidak pernah kita turun. Amin. Karena kenapa? Janji Tuhan tidak pernah salah. Alkitab ini tidak pernah salah di pasal 15 ini 1-8 bahwa ketika kita tinggal dalam Dia, di dalam musim apapun kita akan terus berbuah. Kuncinya apa? Dekatlah dengan Tuhan. Amin. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang punya hubungan dengan Tuhan, apa yang dia doakan sudah berbeda. Dulu mungkin dia berdoa, Tuhan, aku mau punya ini. Tuhan, aku minta ini ya. Tuhan,
aku diberkati dengan mobil, aku maunya ini, itu tidak salah. Tapi itu orang yang awal-awal tuh belum kenal Tuhan, maunya berkat terus gitu kan, maunya duit. Tapi setelah orang mulai berbuah dan dekat dengan Tuhan, apa yang dia doakan? Tuhan, aku minta hatimu, supaya aku bisa lakukan apa yang kau mau. Tuhan, aku minta jalanmu, supaya aku tahu kemana aku harus melangkah. Tuhan, aku minta, apalagi, minta jiwa-jiwa untuk diselamatkan ya Tuhan. Tuhan, aku minta kota itu ya Tuhan, aku minta desa itu ya Tuhan, aku minta dusun itu. Kita minta bukan untuk kepentingan kita lagi, tapi kepentingan kerajaan surga, kepentingan Tuhan. Kita minta, Tuhan, aku minta keluargaku diselamatkan. Tuhan akan kasih kepada kita, karena itu bukan tentang kita lagi, tapi kita memikirkan yang terutama adalah apa mau Tuhan. Detik dimana mulai kenal Tuhan, mulut kita itu mulai berubah dalam hal meminta ataupun berdoa. Dulu yang kita hanya meminta ketika berdoa bingung, saya mau doa apa ya, saya bingung. Pokoknya saya udah ucapkan semua pokok doa, saya udah selesai katanya. Biasanya banyak orang seperti itu dari dulu. Tapi ada satu hal, ketika kita dekat dengan dia, mulut kita tidak akan keluarkan itu. Mungkin keluarkan itu, tapi mungkin itu hanya sekian persen, gak sampai 10% dari setiap doa kita. Malah kita akan berkata bahwa Tuhan, kau baik. Tuhan, aku cinta dengan engkau. Tuhan, aku mau setiap langkahku itu engkau selalu tuntun aku. Tuhan, berbicaralah kepadaku apa yang engkau mau. Tuhan, berilah hatimu kepada aku ya Tuhan, supaya aku tahu aku harus kemana, aku harus ngapain. Tuhan, aku mau panggilan engkau dalam hidupku nyata. Tuhan, aku mau di masa tuaku, di masa apapun dalam hidupku ya Tuhan, aku tetap cinta engkau. Lihat perbedaannya. Amin. Setiap orang yang dekat dengan Tuhan, mulutnya itu akan terus bukan mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan apa yang Tuhan mau. Dan mulutnya akan keluar penyembahan dan puji-pujian, dan tidak bisa dipungkiri. Ketika kita mengalami goncangan ataupun kita mengalami permasalahan, saya pernah waktu itu pulang dari Malaysia, istri saya sakit dan masuk rumah sakit, dan saya sangat bergumul dan berbagai hal saya bergumul karena saya baru pulang pelayanan di Malaysia. Tiba-tiba istri saya sakit, harus masuk rumah sakit, dan di situ saya baru berapa hari tinggal di Pontianak waktu itu. Dan ketika di rumah sakit, saya masih ingat, saya di dalam hati saya itu udah mulai kayak, kok gini ya, kok baru pelayanan istri saya sakit ya gitu. Dalam hati saya. Tapi ketika saya mulai berbicara, mengeluarkan mulutku, keluar satu lagu. Saya nggak tahu kenapa ini keluar lagu ini yang pertama, sinar kemuliaanmu Bapa memenuhi di sekeliling. Itu akhirnya apa yang terjadi, saya lakukan, saya keliling rumah sakit nyembah, terus keliling rumah sakit, karena saya nggak tahu saya harus ngapa, karena istri saya di infus waktu itu, memenuhi di sekelilingku, dan terus saya menangis dan tidak berhenti-berhentinya, dan saya tahu bahwa Tuhan pasti sembuhkan dan Tuhan pasti kasih jalan. Dan lagu selanjutnya yang tiba-tiba muncul, hanya dekat Allahku, ku ingin selalu. Jadi itu yang muncul, saya nggak tahu kenapa, padahal hati saya itu udah mulai mulai komplain lah gitu kan. Tapi di hati saya yang paling dalam itu tiba-tiba muncul, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Karena saya tahu hanya dalam Tuhan, saya tidak bisa lepas dari Tuhan. Hidupku karena kasih karunia, Tuhan memanggil, maka Tuhan yang akan menolong. Akhirnya apa yang terjadi? Keesokan harinya, yang sakit yang kita nggak tahu apa itu, tiba-tiba setelah disuntik besoknya langsung pulih. Dan berbagai pergumulan tentang biaya dan lain-lain, tiba-tiba itu Tuhan gantikan, malah berkali lipat. Dan saya nggak bisa gimana apa-apa waktu itu, saya masih ingat, dan saya hanya menyembah Tuhan. Dan itu muncul dari mulut, dan saya menyembah. Saya masih ingat, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Hanya ingin bersekutu dengan Tuhan. Saya keliling demi keliling, dan saya tidak jadikan sakit itu yang jadi fokus, tapi memang kita akan kepikiran. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, saya tidak berkata bahwa saya sangat dekat dengan Tuhan, tapi saya cinta Tuhan. Saya mau belajar untuk semakin mencintai Dia dengan segala keterbatasan. Dan saya terus menyembah, dan itulah yang terjadi. Dan Tuhan itu hebat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mulut kita tidak akan mau keluar caci maki.
Ibaratnya gini, saking cintanya dengan Tuhan ya, saking cintanya dengan satu orang, apapun kata orang tentang, apapun kata orang lain tentang orang ini yang kita cintai, kita nggak akan terpengaruh. Karena kita saking cintanya dengan Tuhan. Ada orang berkata, wah Tuhan Yesus nggak bisa tolong, Tuhan Yesus ngomongnya, Tuhan Yesus nggak bisa turunkan beras dari langit, Tuhan Yesus bisa kasih apa? Tapi karena kita cinta dengan dia dan kita sudah terlalu percaya dengan dia, itu membuat kita apa? Tidak mau percaya yang lain dan tetap memegang Tuhan Yesus. Amin. Itulah yang akan terjadi ketika jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, firmannya Tuhan tinggal di dalam kamu. Oleh karena itu kita perlu dekat dengan firman, bersekutu dengan firman, mengenal firmannya ketika sakit, firman mana yang harus meneguhkan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, firman mana yang akan menolong kita, meneguhkan kita. Ketika kita punya pergumulan, ketika kita bersuka cita, ketika kita ngalamin apapun, mau baik atau buruk, mau suka ataupun duka, pasti ada firman dalam diri kita. Amin. Ibaratnya gini, ketika ada terjadi peperangan, waktu Yesus ya, waktu Yesus, anggap saja kita sekarang gereja mulai dianiaya. Ada beberapa yang terjadi, yaitu ada jemaat yang berkata, balas, kita nggak bisa, kita nggak terima. Tapi Yesus berkata bahwa tetap kasihi mereka. Tetap kasihi mereka. Jangan jadikan orang yang terdekat ataupun jemaat itu kita pakai dia sebagai senjata untuk menyerang orang. Tapi jadikan kasih Tuhan itu memancar kepada semua orang. Saya masih ingat ada satu misionaris India yang waktu itu tercipta satu lagu, saya nggak tahu dia yang ciptakan atau enggak, teman tertulisnya seperti itu waktu itu, yang ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Tahu lagu itu? Ku tak gentar. Ku tak gentar. Tahu ceritanya itu? Kalau nggak salah ada 2 orang atau 3 orang, saya lupa, pergi ke satu pedalaman yang sangat dalam. Sampai di sana mereka masih sangat primitif, ya, sangat primitif. Apa yang terjadi? Anaknya atau siapanya pernah ingatkan, kalau ketemu dengan orang di sana, ucapkanlah kalimat ini. Itu kalimat apa namanya? Kalimat bahasa sana. Tapi mereka lupa. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak sempat ngomong. Tiba-tiba udah ada tombak. Pokoknya udah ada yang siap untuk bunuh mereka. Tapi apa yang terjadi? Keluarga yang ditinggalnya itu begitu sedih. Tapi saya percaya mereka misionaris, mereka dipenuhi dengan firman, mereka cinta dengan Tuhan. Makanya mereka berani pergi ke sana, ke tempat yang tidak ada Yesus di sana. Tapi akhirnya mereka ke sana, mereka dibunuh. Mereka dibunuh, akhirnya tim keluarganya itu dengan tim misionaris lainnya datang ke sana. Waktu datang sampai ke sana, orang misionaris ini, orang India ini kaget. Orang primitif ini kan kaget, kenapa mereka nggak marah? Kenapa mereka nggak benci? Kenapa mereka nggak balas? Tapi mereka malah mengasihi mereka. Apa yang terjadi dari situ? Benih yang mati di sana itu berbuah lebat dan mereka jadi percaya Tuhan di sana. Amin. Yang tidak ada Yesus jadi ada Yesus ketika firman Tuhan ataupun Yesus diberitakan di sana dengan penuh dengan kasih kepada mereka. Oleh karena itu dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kita akan menerima, kita akan lihat kebangunan rohani, kita akan lihat orang-orang diselamatkan, kita akan lihat orang-orang yang punya pergumulan dilepaskan, dibebaskan. Karena apa? Karena Yesus yang tinggal dalam hidup kita, yang memakai hidup kita untuk hidup orang lain. Kuncinya apa? Hiduplah dekat dengan Tuhan. Yesus yang kita kenal kudus. Allah yang sangat baik, yang mengasihi kita apa adanya. Yang tetap mengampuni kita ketika kita berdosa, tetapi kita tidak tinggal dalam dosa lagi. Yesus berkata kepada orang-orang yang sakit apa? Ketika dia berkata, dia sudah sembuhkan, jangan berbuat dosa lah. Stop. Jangan berbuat dosa lagi, berhenti. Kenapa? Tuhan itu kudus. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mereka diubahkan. Allah kita sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Dikatakan di Alkitab, kalau kita mendekat kepada dia, dia juga mendekat kepada kita. Bayangkan ya, contoh ya, di depan saya ada satu orang ini, anggap dia Tuhan Yesus. Kalau saya satu langkah maju ke depan, ya, dia juga akan maju ke depan, bahkan lebih cepat daripada kita. Kenapa? Dia saking mengasihinya kita. Bukannya si bungsu dan si sulung juga seperti itu.
Belum sempat dia ngomong, cuman terlihat di depan. Dan bapaknya melihat, oh dia udah balik. Belum sempat dia ngaku dosa, dia bilang dia mau ngaku dosa kan. Saya mau katakan bahwa saya tidak layak, tapi belum sempat. Apa yang terjadi? Tuhan lari dulu karena sayangnya, begitu sayangnya dengan kita. Dan dia tidak tanya dosamu apa dan lain, tapi dia tetap berkata, dia langsung berkata, bawakan jubah baru, bawakan cincin, bawakan apa segala macam, digantikan semua yang baru. Kasih mengubahkan kita. Tapi Yesus, Tuhan tetap mau supaya kita bertumbuh dan tidak melakukan dosa itu lagi. Karena kasihnya mampu mengubahkan kita. Dan dia adalah Allah yang kudus yang terus membawa kita satu level dan demi level baru. Pertumbuhan demi pertumbuhan yang baru. Kemuliaan demi kemuliaan. Sampai satu titik kita semakin serupa dengan dia. Amin. Siapa yang mau semakin serupa dengan dia katakan amin. Amin. Jadi jangan tinggalkan Yesus karena hal kecil. Jangan tinggalkan Yesus karena hal ketika kita tersinggung atau apapun. Jangan tinggalkan Yesus ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Banyak permasalahan itu muncul karena kita tidak mau melepaskan apa yang kita mau dengan ngotot ego kita. Apa yang kita mau harus dituruti. Tidak, ketika kita lepaskan itu dan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kita akan dapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan, damai sejahtera dari Dia. Dan Dialah memegang hidup kita. Amin. Ayat terakhir. Dalam hal inilah, lihat ya, dari semua apapun yang tadi kita jelaskan, ketika kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, menyembah Dia, mempunyai waktu yang khusus dengan Dia, membaca firman-Nya, berdoa, dan apa yang terjadi di ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Hidup kita sebenarnya cuma kan sementara. Untuk apa lagi? Muliakanlah Tuhan dalam hidup kita. Lewat perbuatan dan hidup kita. Lewat buah-buah yang ada dalam diri kita. Amin. Dikatakan di sini yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi kita akan memuliakan Tuhan kalau buah itu banyak dalam hidup kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Setiap kita yang berbuah, kita adalah murid Allah. Amin. Setiap kita yang bertumbuh, kita murid Allah. Kita muridnya Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dan saya berdoa buat setiap kita, komitmenlah dengan Tuhan di akhir zaman ini. Jangan ditipu, dibohongi oleh orang lain. Bagaimana kita ikut Tuhan terlalu fanatik, terlalu kok kamu mau beribadah, kok kamu mau rajin banget kamu ibadah, ataupun kamu kok rajin baca firman untuk apa, ngapain kamu doa untuk ngapain kamu kayak sampai kayak gitu, kamu pelayanan. Jangan pikirkan itu. Amin. Tapi datanglah kepada Tuhan apa adanya supaya kita semua bertumbuh. Apalagi di zaman COVID ini banyak jadi alasan, tapi Tuhan tidak lihat itu. Kita bisa kasih alasan, Tuhan bisa kasih alasan lagi. Kenapa kamu gini? Dia bilang, saya gini. Ada orang bilang, tapi kenapa kamu gini? Tuhan pasti selalu ada jalan supaya kita tuh bisa mendekat kepada Dia. Jadi jangan sampai kita jadikan alasan persoalan untuk kita menjauh dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami semua terus belajar ya Tuhan. Untuk kami boleh berbuah. Mengutamakan Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami sementara dan janji-Mu itu tetap iya dan amin ya Tuhan. Kami mau berbuah ya Tuhan. Kami mau bertumbuh. Kami tidak mau jadi orang biasa-biasa lagi. Setiap kita di sini yang kita belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, ataupun Anda yang punya komitmen baru mau semakin mendekat dan mau berbuah dengan Tuhan, katakanlah dalam hatimu. Sekarang supaya engkau membuat komitmen. Berkata bahwa Tuhan, aku mau bertumbuh, aku mau berubah. Aku tidak mau sia-siakan hidupku. Aku mau keluargaku diselamatkan. Aku mau semua orang mengenal Tuhan lewat hidupku. Aku mau jadi berkat Tuhan. Tapi yang terutama aku mau dekat dan benar-benar dekat dengan Engkau. Kapanpun dan dimanapun. Terima kasih Tuhan. Aku memberkati semua jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biar jemaat-Mu semua di tempat ini ya Tuhan terus mengalami Engkau. Terus punya rasa haus dan lapar akan Engkau apapun yang terjadi. Supaya bisa semakin serupa dengan Engkau. Dan Tuhan tolonglah kami. Supaya kami boleh semakin mengenal Engkau. Karena kami tahu hanya satu pribadi yang membawa kami ke dalam kebenaran demi kebenaran ya Tuhan. Hanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus tolonglah kami. Untuk kami boleh terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Sama-sama katakan, amin. Saya serahkan kepada Well. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Baik, sebelum kita memberikan terbaik bagi Tuhan, kita satukan hati kita tunduk kepala. Genapi janji-Mu Bapa, Kau akan memberi Bapak Yesus apa yang kami tabur, itu yang kami tuai Bapa. Engkau bukakan tingkat-tingkat langit Bapa, 30, 60, bahkan 100 kali Pak Bapa. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi Bapak Yesus. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, kasihnya seperti sungai.